Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata, perwakilan dari kelas IT 4, kelompok Project Based Pelatihan Pengenalan Data Science. Dengan teman-teman saya ada Kak Didi, Krismanto, kemudian Gawus Watun, Parinin Kirofati Janam, Kak Aris Wibowo, Sadadilah, Kak Yevonail Andrew. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang detailnya pelatihan, apa saja perkembangannya, saya dan teman-teman dengan Kak Arini dan Kak Oswatun ingin menjelaskan sedikit apa isi proposal yang kami kumpulkan saat tugas pertama. Pertama akan dijelaskan oleh Kak Arini. Di era perkembangan teknologi tadi, database biasanya dibutuhkan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan baik yang berskala kecil ataupun yang berskala besar. Dianggap sangat dibutuhkan karena pada dasarnya database digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja dalam pengolahan data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak atau software untuk menganalisis dan mengelola data yang akan digunakan. Data sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perorangan ataupun kelompok karena dapat menghasilkan informasi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang sangat penting untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Maka demikian, perlu sekiranya diadakan pelatihan secara online tentang database untuk mengenalkan betapa pentingnya database dan kegunaan database dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Usatun Hasanah, NIM 20040107060. Ya, di kelompok ini saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka, yaitu penelitian terdahulu dan juga mindmap. Penelitian terdahulu yaitu landasan penelitian yang kami gunakan sebagai referensi atau acuan untuk melakukan penelitian kali ini. Yang pertama ada penelitian dari buku yang dibuat oleh Lillian Pearson pada tahun 2015 dengan judul Data Science Programming. Dalam buku ini, Lillian Pearson mengatakan di era revolusioner banyak sekali perusahaan bisnis yang membutuhkan data scientist, data engineer, dan juga data analis untuk memajukan perusahaan mereka. Yang kedua ada dari buku yang dibuat oleh Shellen, Davi, Mason, Arnold, G. dan Muhammad Ali tahun 2016 dengan judul buku Introducing Data Science, Data, Machine Learning, and More Using Open Source. Ini menjelaskan tentang apa itu data science, big data, dan machine learning. Untuk yang ketiga ada penelitian yang digunakan oleh kami itu berasal dari artikel yang dibuat tahun 2021 oleh Hidayati Karina F. dengan judul Perbedaan Data Analis, Data Science, dan Engineer. Di artikel ini menjelaskan tentang perbedaan data analis, data science, dan data engineer. Berikut mind map dari penelitian kami. Mind map ini digunakan untuk memvisualisasikan pemikiran kami terhadap penelitian yang akan dilakukan. Itu penelitian pendahulunya ada dari Lillian Pearson, Data Science for Dummies. Dalam zaman revolusioner, banyak orang yang membutuhkan teknologi dalam kehidupannya, terutama dalam dunia bisnis. Ini banyak perusahaan yang menggunakan data engineer, data science, dan data analis. Dari ketiganya itu memiliki tugas masing-masing seperti merapikan data dan memasukkan dalam bidang. Itu tugas dari data engineer. Ada pula yang tugasnya mengolah data dari data engineer, yaitu data science.
serta yang bertugas mengolah data, mengambil kesimpulan, dan menuliskannya itu tugas dari data analis. Jadi ini menjelaskan bahwa data engineer, data science, dan data analis itu memiliki tugas yang berbeda. Kemudian ada di penelitian kedua, yaitu oleh Sharon, Davi, Mason, Arnold, dan Muhammad Ali tahun 2016 dalam bukunya Introduction Data Science, Big Data, Machine Learning, and More Using Python Tools. Di sini, di buku ini terdapat pengenalan data science dan prosesnya yang menjelaskan bahwa data science ini adalah kunci untuk membuat informasi yang banyak dan berguna. Jadi lebih menjelaskan ke data science-nya untuk penulis buku Introduction Data Science, Big Data, Machine Learning, and More Using Python Tools. Jadi kami mengambil tentang data science dari buku ini. Kemudian dari Hidayati Harini F pada tahun 2021, semua orang bisa terjerumus ke dalam ilmu data karena dengan pemahamannya tentang data akan membantunya dalam meningkatkan karir dan bisnisnya. Serta dalam data science ini, lowongan pekerjaannya yang akan ditawarkan sangat banyak, dan untuk bisa masuk ke dalam data science ini perlunya skill pengetahuan, analis, matematika, dan statistik, serta codingnya seperti Python dan R untuk manipulasi data analis dan visualisasi. Ternyata selain data coding dan matematika juga dibutuhkan data science ini. Jadi menjelaskan tentang perbedaan antara data science, data engineer, dan data analis. Itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang metode pelatihan yang kami gunakan dalam pelatihan ini, yaitu secara daring yang melalui Zoom virtual meeting. Kemudian kami menggunakan metode on the job training yang menurut hari aja, yang dimana kita melakukan pelatihan ini di waktu jam kerja untuk memenuhi tugas satu dari mata kuliah ICT Literasi Universitas Cyber Asia. Kami menggunakan metode apprenticeship yang dilakukan antar mahasiswa yang seharusnya dilakukan secara langsung atau dipraktikkan lapangnya, tapi kami menggunakan praktik online dalam menggunakan software tertentu. Selanjutnya itu ada sistematika pelatihannya. Ini ada susunan kami sebelum melaksanakan pelatihan, dari pendaftaran, pengiriman link, pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaannya itu H-1 kami akan mengevaluasi kegiatan tersebut dan membuat suatu makalah hasil pelatihan seperti itu. Dan perkembangannya itu hampir dari 100% itu kami sudah 75%, dan tinggal membuat suatu banner dan link untuk membagikan kepada teman-teman yang mungkin ingin menambah ilmunya tentang pengetahuan data science dan mendapat hadiah door prize ataupun voucher dari DKLab untuk pelatihan data science lebih lanjut dengan DKLab seperti itu. Selanjutnya itu susunan kepanitiaannya itu ada pelindungnya itu adalah Bucian Rahmadona Hasotihe, Eskom Mkom, kemudian Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, dan penanggung jawabnya itu kelompok 2 mata kuliah ICT yang ini, yang terdiri dari 7 orang. Kemudian ketua pelaksananya adalah Nadia Permata, saya sendiri, dan sekretaris Pak Uswatun, bendahara Kadidi Kusmanto, promosi kegiatan Kak Aris Wibowo, pelaksanaan koordinator itu Kak Aris Wibowo, dan moderator Arini Kirofati Jana, serta sertifikasi dalam pelatihan ini adalah Kak Sadat Ilahi. Kemudian pelaksanaan kegiatannya yang narasumber untuk
penjelasan tentang data science itu lebih dalam oleh Kak Yovenel Andrew, kemudian untuk big data itu oleh Kak Didi Krusmanto, dan pengenalan data mining dan aplikasinya oleh Nadi Permata, saya sendiri, dan Kak Uswatun Hasanah. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan Minggu 12 Desember 2021 jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Online secara virtual Zoom meeting. Untuk pelaksanaan kegiatannya itu ada pembukaan yang dilakukan oleh moderator dengan topik pembukaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan ketua panitia, serta dosen pelindung. Dan pemateri pertama itu sudah dijelaskan oleh saya yang tadi, bahwa yang saya, Nadia Permata, dengan Kak Uswatun itu akan menjelaskan tentang ilmu data dan aplikasi, kemudian Kak Didik tentang big data, dan Kak Yovenel tentang dalamnya data science, seperti itu. Dan untuk sesi pertanyaan ini kami buka itu maksimal 3 dari semua pemateri, dan kemudian ada seksi games dan penutup dengan doa. Untuk anggaran biayanya kami menggunakan Zoom Premium itu 100.000 dan akun Qlab 129.000, itu kan kami bagikan itu 2 fiturnya seharga 258.000 dan totalnya adalah 358.000. Kebetulan kakak kelas saya yaitu Kak Yovenel dari kelompok pelatihan ini, dia termasuk ke dalam keorganisasian ataupun keorganisasian dari Qlab yang dimana dia sering mengisi suatu webinar dengan menjelaskan tentang data science, dan mungkin dia bilang ingin membagi voucher untuk bisa jadi anggota, agar orang-orang bisa menambah ilmu tentang data science di Qlab tersebut. Untuk jadwal pembuatan ataupun jadwal yang akan kami lakukan selama semester ini, yaitu pertama pembuatan proposal alhamdulillah sudah dilaksanakan dan dikumpulkan di dalam tugas 1. Kemudian pelatihannya insya Allah dilaksanakan tanggal 12 Desember 2021 dan pembuatan makalah hasil pelatihannya itu setelah 1 hari pelaksanaan pelatihan sampai dengan 20 Desember, dan kemudian presentasi hasil pelatihan. Insya Allah jika revisi dan pembuatannya itu tersebut berjalan dengan lancar, kami akan mempresentasikan hasil penelitian tersebut di tanggal 29 Desember 2021. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Kemudian untuk output yang target pencapaiannya dalam pelatihan ini diharapkan agar semakin banyak orang mengetahui dan mengerti pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta itu mengetahui database terdiri dari data yang digunakan atau diperuntukkan terhadap banyak user, dan masing-masing user akan menggunakan data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peserta juga diharapkan agar paham fungsi dari sistem basis data atau database yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kerja yang menyimpan banyak data, terutama itu juga butuh database dan penyimpanannya agar lebih aman dan lebih tidak berantakan gitu. Kemudian untuk mahasiswa juga ataupun siswa anak-anak sekarang, anak-anak siswa SD, SMP ataupun SMA menyimpan data materi tentang sekolahnya itu bisa menggunakan database agar lebih tersimpan dengan rapi dan bisa digunakan lagi entah di 2 tahun ke depan ataupun 3 tahun ke depan, yang bisa dibagikan kepada adik-adik kelasnya nanti, seperti itu. Outputnya diharapkan agar generasi muda ini bisa mengaplikasikan database seperti data science dalam penggunaan software atau pembuatan software sederhana, kemudian membedakan antara database dan programming, serta menerapkan sistem dari database. Seperti itu. Daftar pustaka yang kami gunakan itu seperti ada dari buku Data Science for Dummies, kemudian Science Development yang berjudul, dan teman-temannya itu yang berjudul dengan Introduction,
data science, big data, machine learning, dan more, and using Python tools. Kemudian ada dari website yang tentang perbedaan data analisis, data science, dan data engineering. Sekian dari kelompok 2 tentang pelatihan pengenalan data science, dan saya perwakilannya dengan Kak Uswatun yang sudah menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan pendahuluan oleh Arini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.